Salam sejahtera untuk kita sekalian, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita. Di hari ini mendahuluinya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bukan karena kuat gagah mampunya kami melewati setiap hidup, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tak terasa. Kami berada di tengah tahun, di tahun 2021 ini. Segala puji syukur, hormat dan terima kasih sebab seluruh rangkaian tugas tanggung jawab proses pekabaran Injil yang terjadi di dalam wilayah pelayanan pada Klasis GKI Yapen Selatan boleh terlaksananya sampai hari ini lewat YouTube Klasis Yapen Selatan dalam program Tabura Injil. Semua yang telah terlibat dalam seluruh rangkaian proses pekabaran Injil ini yang boleh berada sampai hari ini semua karena Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Maka kami hanya bisa bilang syukur dan terima kasih. Lalu kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus bantu kami dan tolong kami. Kami memohon pengampunan Yesus atas segala pelanggaran dosa yang kami perbuat. Sayangi kami, topang dan tolong kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan dipahami, dimengerti dan dikerjakan dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan kami. Bicaralah Kristus firman hidup sebab kami anak-anakmu telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, saat ini, kita akan membaca Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 dengan perikop pembacaan dua macam perhambaan. Sekali lagi, dua macam perhambaan. Ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Untuk selanjutnya menolong seluruh keberadaan kehidupan jemaat di Roma supaya hidup mereka menurut apa mau Tuhan. Secara khusus hari ini kita belajar tentang tema kita virus dosa. Virus dosa. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang virus. Sangat menarik sebab dari akhir tahun 2019 menuju tahun 2020 ada virus yang menakutkan, yang mematikan. Virus apa? Virus corona. Kata virus sendiri bukanlah sesuatu yang menyenangkan, sedap, enak untuk mau bilang virus mari datang ke kami, ke saya. Virus adalah hal negatif penyebab dari berbagai macam jenis sakit penyakit. Beberapa virus menyebabkan penyakit ringan. Namun beberapa sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan kita saat ini di tahun 2021 ini masih terus berjuang, bergumul tentang virus yang berbahaya, yang mematikan, virus corona. Mungkin orang sudah kurang lagi prihatin atau mungkin sudah kurang melihat tugas-tugas tanggung jawab kita terhadap mereka yang terpapar virus HIV/AIDS. Namanya virus itu tidak enak karena menyerang tubuh dan sakit. Dan sangat menyayat hati ketika seseorang terpapar atau terkena virus. Virus ini sama juga dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Dia mirip dengan dosa. Dosa dapat menyebabkan banyak hal yang tidak baik. Selain menyebabkan rasa bersalah dan membuat kita melawan firman Tuhan, dosa juga dapat memberikan ganjaran bagi kita di dunia ini dan juga di akhirat. Dan ini sesuatu hal yang harus kita perhatikan dalam seluruh derap langkah juang hidup kita. Contohnya saja, kalau seseorang di dunia ini mendapat ganjaran dari dosa itu, kita bisa cek dan recheck di mana? Di polisi. Di mana? Di LP. Kita akan tahu di situ. Apa yang terjadi di situ? Ada banyak dosa yang ditampilkan di situ.
Akibat dari perbuatan dosa maka sampai di titik ini. Baik kalau masuk polisi tanpa dapat hukuman, dapat pukulan begitu. Tapi kalau sampai dapat pukulan, dapat tindakan-tindakan yang kekerasan, sakit badan luar biasa. Dosa akhirnya adalah hukuman di bumi, tetapi juga yang paling fatal adalah hukuman di sorga. Kita harus ingat, dosa awal itu betapa hal yang terjadi untuk Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bikin dosa sampai akhirnya mereka terbuang akibat dosa. Mereka terpisah dengan kasih karunia, mereka terpisah dengan sang halik mereka terpisah dengan seluruh keenakan, sukacita, damai sejahtera itu terpisah. Yesus datang dan pada akhirnya kematian itu menyambungkan seluruh kasih karunia Allah untuk kita sehingga kita ada di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan dosa membawa kita sampai hari ini untuk melihat bahwa apa yang harus kita kerjakan di dalam keberadaan kehidupan kita. Hati-hati, sebab dosa itu akan membawa kita untuk menjadi bagian yang sangat-sangat tidak menyenangkan di dunia ini. Misalkan saja, di dalam hukuman di dunia ini, ketika seseorang itu dia mencuri lalu diketahui. Ada pencuri datang ke saya punya rumah. Apa yang terjadi? Orang datang keroyok, pukul sampai tidak jadi. Pukul sampai harap gampang, pukul sampai tidak berdaya. Apa yang mau didapati? Orang itu tersiksa akibat daripada perbuatan mencurinya. Demikian dengan dosa persinahan. Orang punya selingkuhan sana sini. Akibatnya adalah rumah tangganya tuh goyang, rumah tangganya tuh hancur karena bagian ini. Apa yang diterima? Kekacauan dalam keluarga. Itu akibat dari dosa yang kita kerjakan dalam dunia. Tetapi ketika final hidup kita akan diperhadapkan dengan hukuman dosa kita adalah mati, masuk neraka. Itu sudah menjadi bagian hidup. Karena itu Paulus menasihati jemaat di Roma, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Upah dosa itu adalah segala bentuk hukuman yang akan kita temui dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan kita karena kegagalan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ketaatan dan kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka apa yang kita temui? Yang kita temui, yang kita dapati adalah sukacita besar. Karena kita mendapatkan anugerah keselamatan itu dijaga, dipelihara, dikerjakan tiap waktu, tiap saat, supaya di dunia ini kita berjalan dari tanda heran satu kepada tanda heran yang lain, tetapi ketika waktu mati kita tahu kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan kita dan membawa kita untuk hidup bersama Yesus Kristus di Firdaus yang kekal, di Yerusalem baru, di sorga yang baka itu. Setiap anak-anak Tuhan, mari kita menjauhkan seluruh virus dosa di dalam diri kita dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Dalam iman percaya kita kepada Tuhan, untuk tunduk kepada Sang Halik kita, beriman teguh kepadanya, bersandar dan berharap kepadanya, melakukan setiap apa yang Dia minta kita kerjakan dalam iman Kristen kita, supaya berkat itu menjadi bagian hidup kita dan bukan kutuk. Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu, betapa hidup kami diperhadapkan dari waktu ke waktu tentang setiap pelanggaran dosa kami. Tentu kami masih ada dalam dunia, dan dosa itu tetap menjadi bagian yang kami akan temui dalam hidup kami. Kadangkala kami berjuang dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh hidup, tubuh, jiwa, roh kami. Tetapi kadangkala juga kami jatuh. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus yang telah datang menyelamatkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Terima kasih untuk Yesus yang baik, yang sudah mati, bangkit, dan mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kami, dan kami tetap minta Roh Kudus, tolong kami, ingatkan kami, bahwa kami tidak boleh main-main dengan dosa. Kami harus berkata tidak akan segala tawaran-tawaran dosa yang hendak menggagalkan seluruh iman percaya kami. Tolong kami, supaya kami ingat, kalau virus itu masuk dalam tubuh kami, maka kami akan terpapar segala macam sakit penyakit. Kalau dosa itu kami kerjakan, maka kami juga akan terpapar dengan segala macam bentuk hukuman yang kami akan siap menerima baik di dalam dunia ini maupun di sorga nanti, yang dimana kami akan masuk pada neraka. Roh Kudus bantu kami dan ingatkan kami, supaya kami tidak main-main dengan segala virus dosa yang bergentayangan dalam dunia ini. Roh Kudus pimpin kami serta dan lindungi kami,
Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang takut Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam anugerah keselamatan-Mu, dalam pemberian kasih karunia-Mu bagi kami. Biarlah kami mengerjakan setiap hal yang benar, yang baik dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan kami. Inilah kami Bapa, seluruh pemirsa Tabura Injil yang sedang menyaksikan proses pewartaan Injil Tuhan ini. Kami berdoa kepada mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan, ekonomi, mereka yang sedang bergumul dengan pendidikan, pekerjaan, mereka yang sedang bergumul dengan keluarga, rumah tangga mereka yang sedang bergumul dengan setiap apalah yang menjadi pergumulan mereka, dalam nama Yesus. Topang, tolong, serta dan lindungi mereka. Bebaskan mereka. Semua kami dalam semua tugas-tugas tanggung jawab karya pengabdian kami. Hanya di dalam nama Yesus kami taruh seluruh proses pekabaran Injil ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan di saat ini. Mengakhirinya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang telah menopang, menolong, menuntun, menyertai, melindungi, memberkati kami dalam seluruh pewartaan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami, virus dosa itu akan membawa kami kepada maut, membawa kami kepada penghukuman yang berasal daripada Tuhan Allah di dalam Yesus sendiri bagi kami. Karena itu Roh Kudus ingatkan kami bahwa kami jangan terlena dengan seluruh perbuatan jahat kami. Perbuatan dosa itu kami harus tinggalkan, sekalipun kami adalah manusia yang tinggal di dalam dunia. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, mengarahkan hati dan pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk mengajarkan kami memberlakukan seluruh kasih karunia Allah yang telah nyata dalam hidup kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah membawa kami sampai hari ini, sampai saat ini. Maka dengan demikian, kekuatan Roh Kudus akan menopang dan menolong, menuntun, menyertai, memberkati kami sampai Yesus datang kembali. Kami berdoa menyerahkan seluruh pemirsa Tabura Injil yang telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkati mereka yang sedang bergumul dengan keluarga rumah tangga mereka yang sedang bergumul dengan suami, istri, anak-anak mereka yang sedang bergumul dengan ekonomi keluarga mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka yang sedang bergumul dengan segala bentuk-bentuk tekanan hidup yang sangat amat berat menurut mereka. Kami datang pada Yesus. Bapa, berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, angkat penyakit mereka dan berikan jalan keluar menurut keputusan Tuhan dan bukan menurut keputusan kami. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Yesus. Di saat ini, kami bersyukur dan kami bilang terima kasih. Tuhan Yesus, mari datang menopang dan menolong kami. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil yang telah menyaksikan pewartaan Injil Tuhan, tetapi juga berkati kru Tabura Injil yang terus bekerja dari waktu ke waktu. Jeri lelah yang telah ditampilkan, Tuhan berkati dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Lalu juga kami berdoa untuk Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati pimpinan Sinode, pimpinan Klasis Yapen Selatan. Tuhan berkati supaya semua pekerjaan dari arah Sinode ke klasis-klasis dan juga ke jemaat-jemaat sewilayah pekerjaan pelayanan pada Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan berkati sehingga pada akhirnya mendatangkan berkat untuk semua manusia di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yesus menopang dan menolong, menuntun, menyertai dan melindungi kami. Amin. Demikian seluruh rangkaian proses pekabaran Injil firman Tuhan lewat siaran YouTube Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di saat ini. Apa yang telah dinikmati dalam kebenaran firman Tuhan menjadi sukacita, damai dan sejahtera, menjadi kekuatan dan menjadi berkat besar di dalam tiap pribadi anak-anak Tuhan yang telah menikmati santapan rohani lewat YouTube Klasis Yapen Selatan. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya pekerjaan ini, memberkati kita semua.